bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah filsafat ilmu, hari ini saya akan mempresentasikan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitri Ramadhani, NIM 858499301, Prodi PGSD. Dalam filsafat, epistemologi, ontologi, dan aksiologi adalah 3 cabang utama yang saling berkaitan. Memahaminya sebagai satu kesatuan akan membantu bagaimana melihat manusia, memahami realitas, memperoleh pengetahuan, menentukan nilai. Yang pertama, kita akan membahas apa itu ontologi. Ontologi berasal dari cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan. Apa yang sedang dikaji oleh ilmu? Contohnya, dalam ilmu fisika, objeknya mengenai fenomena alam dan seperti energi dan materi. Dalam ilmu sosial, objeknya adalah perilaku manusia dan interaksi sosial. Ontologi juga mempertanyakan apakah realitas itu bersifat objektif atau subjektif, tergantung bagaimana cara manusia memandangnya. Jadi, ontologi menentukan apa yang dianggap sebagai kenyataan dalam suatu ilmu. Yang kedua, ada epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi yang membahas tentang asal-usul, metode, validitas pengetahuan. Bagaimana kita tahu sesuatu itu benar? Metode yang digunakan dalam epistemologi yaitu ada eksperimen, observasi, metode ilmiah, dan analisis logis. Contohnya, seorang ilmuwan tidak langsung menerima suatu klaim sebagai kebenaran, tetapi harus melalui pengujian, pembuktian, dan verifikasi. Epistemologi memastikan ilmu yang kita miliki bukan sekedar, tetapi pengetahuan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, apa itu aksiologi? Aksiologi berkaitan dengan nilai dan etika dalam penggunaan ilmu. Untuk apa ilmu digunakan dan apakah penggunaannya baik atau tidak? Aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan secara bertanggung jawab, mempertimbangkan nilai moral, etika, dan dampaknya bagi masyarakat. Misalnya, teknologi yang saat ini dapat digunakan untuk membantu kehidupan manusia, tetapi juga bisa disalahgunakan. Aksiologi memastikan bahwa ilmu tidak hanya benar, tetapi juga bermanfaat dan bermoral. Sini ada contohnya ontologi dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan kegiatan yaitu menanam. Murid dapat mempelajari apa itu tanaman, bagian-bagian tanaman seperti batang, akar, daun, buah, dan sebagainya juga tentang kebutuhan tanaman yang meliputi tanah, air, cahaya matahari, yang artinya ontologi di sini menjawab tentang apa yang dipelajari yaitu hakikat tanaman seperti makhluk hidup. Yang kedua adalah epistemologi, bagaimana memperoleh pengetahuan. Murid tidak hanya diberi teori, tetapi belajar melalui praktek langsung menanam, mengamati pertumbuhan tanaman setiap hari, mencatat perubahan seperti pertumbuhan tinggi, jumlah daun, munculnya bunga, atau munculnya buah. Murid menggunakan observasi dan pengalaman langsung sebagai metode belajar. Epistemologi menjawab, bagaimana murid mengetahui tanaman bisa berubah melalui pengalaman, pengamatan juga dan percobaan. Yang ketiga, ada aksiologi atau nilai dan manfaat dari kegiatan menanam. Murid akan belajar tentang tanggung jawab merawat tanaman, kepedulian terhadap, juga pentingnya menjaga alam. Selain itu, tanaman yang sudah ditanam itu tadi bisa dimanfaatkan misalnya untuk penghijauan sekolah. Aksiologi menjawab, untuk apa kegiatan ini? Yaitu membentuk sikap peduli, disiplin, dan cinta lingkungan. Ketiganya, saling terhubung dalam satu kegiatan. Ontologi
murid memahami apa itu tanaman. Epistemologi, murid belajar mengetahui cara menanam tanaman. Aksiologi, murid memahami nilai dan manfaat dari kegiatan. Tiga konsep ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ontologi menentukan apa yang dikaji, epistemologi bagaimana cara mengkajinya, dan aksiologi menentukan apa hasil kajian itu digunakan. Tanpa ontologi, ilmu tidak punya objek yang jelas. Tanpa epistemologi, ilmu tidak punya metode yang sahih. Tanpa aksiologi, ilmu bisa kehilangan arah dan nilai. Di sini kesimpulannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah tiga pilar penting yang menjadikan ilmu tidak hanya sistematis dan logis, tetapi juga bermakna dan bertanggung jawab dalam kehidupan manusia. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.